Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petra Ngangengan, Prodi TIS1 kelas A. Di video kali ini, saya akan mau membuat sebuah video tentang operator dalam JavaScript. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Yang pertama yaitu operator penugasan atau assignment. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Kita bisa lihat contoh di layar. Dua garis miring mendeklarasikan variabel A, var A titik koma, dan dua garis miring mengisi nilai satu ke dalam variabel A sama dengan titik koma. Dalam pemrograman sering juga dijumpai perintah seperti berikut. A sama dengan tambah 1 titik koma. Perintah tersebut artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Var A sama dengan 1 titik koma, A tambah sama dengan 1, dua garis miring A sama dengan A tambah 1 titik koma, A bintang sama dengan 3 titik koma, dua garis miring A sama dengan A bintang 3 titik koma, kemudian A slash sama dengan 2 titik koma, dua garis miring A sama dengan A slash 2 titik koma. Operator penegasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain. Misalnya, kali, bagi, modus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Oke, langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah file baru dengan nama operator penugasan. Oke, langsung saja kita ketikkan scriptnya.
Oke, kemudian kita save dan coba untuk jalankan. Oke. Jadi, itu merupakan contoh penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Yang kedua, operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operasi aritmatika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda minus operator untuk operasi pengurangan. Kemudian yang berikut, tanda asterisk operator untuk operasi perkalian. Tanda slash operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen operator untuk operasi modulus atau perhitungan sisa bagi. Kemudian tanda double plus operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini merupakan contoh penggunaan operator di atas. Oke, langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Oke. Kemudian kita membuat sebuah file baru. Di sini saya beri nama operator aritmatika.js. Oke. Langsung saja kita ketikkan scriptnya.
Oke, kemudian kita simpan, coba untuk kita jalankan. Masukkan A 10 B3. Oke. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operasi pembagian selalu menghasilkan bilangan real, meskipun goal operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operasi pembagian akan menghasilkan bilangan bulat. Jika kedua operan bertipe bilangan bulat, jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operasi pembagian akan menghasilkan bilangan real. Untuk melakukan pekerjaan dalam JavaScript, supaya operasi pembagian dapat menghasilkan bilangan bulat, maka kita dapat memanfaatkan metode floor dan chain. Perhatikan contoh berikut ini. Sebelumnya kita keluarkan, ini sedang aktif. Oke. Kemudian kita membuat sebuah file baru, dan kita beri namanya indiv. Oke. Kemudian kita langsung saja ketikkan scriptnya.
Jadi di sini kita mau membuat sebuah function yang namanya indif A, B. Kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan ke dalam sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan dalam variabel C nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C, yang mana telah dikonversi terlebih dahulu menggunakan metode FNOR. Namun jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan metode C. Sekarang coba kita save dan langsung saja kita jalankan. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Maaf, kesalahan lagi. Oke. Kemudian masukkan nilai A, kita masukkan 10. Nilai B kita masukkan 3. Oke. Pada kode yang layar kita mendefinisikan fungsi indif untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator double plus atau increment. Operator double plus digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel X bernilai 9, maka setelah perintah X plus plus, variabel X akan menjadi bernilai 10. Karena nilai X ditambah dengan 1. Operator plus plus dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator plus plus yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator plus plus ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya mengampilkan nilai X ke layar, jika kita menempatkan operator plus plus sebelum X, maka nilai X akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator plus plus ditempatkan setelah X, maka nilai X akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode untuk memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Oke. Kemudian kita membuat sebuah file baru dengan nama operator increment. Oke, langsung saja kita ketikkan.
Kemudian kita simpan dan coba kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi di pre-increment X sama dengan 9. Plus X berarti nilai X ditambahkan 1 terlebih dahulu baru ditampilkan. Kemudian di post increment nilai X sama dengan 9. X plus akan menampilkan 9 terlebih dahulu, kemudian baru dia menjumlahkan tambah 1. Jadi X yang terakhir adalah 10. Seperti yang Anda lihat pada hasil di layar. Plus X akan bernilai 10, sedangkan X plus akan bernilai 9. Setelah proses increment baik menggunakan plus X maupun X plus, nilai akan berubah menjadi 10. Kemudian yang keempat yaitu operator double minus atau operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika X sama dengan bernilai 9, maka setelah perintah min XX atau pre-decrement maupun X min atau post-decrement, maka variabel X akan bernilai 8. Berikut ini merupakan contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator decrement. Kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah file baru dengan nama operator decrement.js. Oke, langsung saja kita ketikkan var x titik koma
Kemudian kita simpan dan coba kita jalankan. Oke, seperti ini hasilnya. Kontak dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya yaitu increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat di layar. Min X bernilai 8, sedangkan X min bernilai 9. Setelah proses decrement baik menggunakan min X maupun X min, nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Yang kelima, operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan. Apakah sama, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan, operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true, atau salah atau false. Kita bisa lihat keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan artinya tidak identik. Tanda lebih kecil, tanda lebih besar, tanda lebih kecil atau sama dengan, tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe rata dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda kutip 3 tanda kutip akan menghasilkan nilai true meskipun operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true. Jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama, berikut ini adalah kode yang menunjukkan operator relasional. Oke, langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah file baru dengan nama operator relasional. Oke. Kemudian langsung saja kita ketikkan scriptnya.
Oke, kemudian kita simpan dan coba kita jalankan. Oke, maka hasilnya akan jadi seperti ini. A sama dengan 10, B 2 sama dengan 20, A sama dengan B bernilai sama, A tidak sama dengan B bernilai benar, A lebih kecil B bernilai benar, A lebih besar B bernilai sama, A lebih kecil B sama dengan bernilai benar, kemudian A lebih kecil B, A lebih besar B bernilai sama, A identik dengan B bernilai sama karena value-nya berbeda, A lebih kecil dari B dan ini model perulangannya. 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Selanjutnya kita akan memodifikasi script. Oke. Var A sama dengan 10 dan B sama 20 titik koma. Console log. Oke, kemudian sekarang kita akan memodifikasinya. Di sini konsol kita tambahkan komentar. Kemudian kita enter, kita tambahkan proses .stgout .write buka kurung tanda klik, kemudian kita simpan, kemudian coba kita jalankan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Perbedaannya, pengulangan ini dia menurun, sementara yang ini dia meningkat. Perintah ini proses .sgout.write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai baris baru atau new line. Perlu Anda ketahui bahwa console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah proses.sgout.write buka kurung s tanda kutip garis miring n tanda kutip tutup kurung. Kemudian yang keenam, operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Logika n. Operasi logika n akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika n, maka gunakan operator double GAN. Tabel logika untuk operasi n dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi.
Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi not. Berikut ini adalah logika untuk operasi not. Yang ketujuh, operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada bilangan bulat. Dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, maka operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner terlebih dahulu. Dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit yaitu biner, digit atau digit binary. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis U. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, maka Anda harus memahami konver bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit, dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 00001100. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 00001100 dan 00001010. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar yang ada pada layar akan mengilustrasikan cara kerja operasi bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi with bitwise, not negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konver di atas, maka Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah file baru. Dan kita beri nama operator bitwise.js. Oke, langsung saja kita membuat scriptnya.
Oke, kemudian kita simpan dan coba kita jalankan. Oke, jadi seperti inilah hasilnya. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, maka kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan kode di layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00001100 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 00110000 atau 48 dalam bentuk biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali. Sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran bit ke arah kanan dan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2. Dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan kembali contoh potongan kode di layar. Yang ke-8, operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator class juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Yang ke-9, operator kondisional. Sama seperti bangsa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik koma. Operator ini juga sering disebut operator penari karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else. Dengan if-else, kita dapat menulis seperti berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisional dapat dilihat pada kode berikut. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah file baru. Dan kita memberi namanya operator conditional.js. Oke. Kemudian langsung saja kita ketik scriptnya.
Oke, kita simpan dan coba kita menjalankannya. Masukkan rambut, kita masukkan 4. Oke, jadi seperti equasinya 4 adalah bilangan true. Kemudian yang ke-10 yaitu operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek beruntung atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti lain atau tidak. Tuliskan kode berikut. Titik 2, tanda lebih besar, tanda petik, length, tanda petik, in string. Selain memeriksa properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array, pada saat kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan pada array, maka kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan 5. Yang ke-11 yaitu operator type of. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Untuk mengetahui penggunaan operator type of, maka langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat sebuah terminal baru. Dan kita ketikkan Oke, jadi di sini ada type of yang bersifat number, yaitu 10, kemudian type of yang bersifat string, yaitu pemrograman JavaScript, dan type of yang bersifat objek, yaitu di dalam tanda siku, kurung siku ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang terakhir yaitu operator
instant cave. Operator inclusive digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Kita bisa lihat kode berikut. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat terminal baru. Dan kita ketikkan node Oke, kita ulang membuat sebuah terminal baru. Kita ketik node var s sama dengan new string Oke, kemudian kita ketikkan s oke, bernilai true. Kemudian kita ketik var a sama dengan buka kurung siku 1,2,3,4,5 tutup kurung siku, enter, ketik lagi a, oke, bernilai true. Oke, semoga video saya kali ini tentang operator dalam JavaScript bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.